Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jangka sorong. Anak-anak ada yang tahu apa itu jangka sorong? Nah, kalau tidak tahu, simak videonya ya. Apa itu jangka sorong? Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Fungsi jangka sorong: 1. Mengukur kedalaman suatu benda. 2. Mengukur diameter luar dan diameter dalam sebuah benda. Bagian-bagian jangka sorong: ada rahang tetap atas, rahang sorong atas, tombol kunci, skala utama, tangkai ukur kedalaman, skala nonius, rahang sorong bawah, benda yang diukur, rahang tetap bawah. Gambar jangka sorong bisa juga seperti ini. Bagian-bagian jangka sorong yang pertama, rahang dalam. Fungsinya untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah benda, misalnya mengukur lebar dan tebal suatu benda. Contohnya saat mengukur ketebalan kertas atau lebar meja. Bagian rahang dalam jangka sorong ini bentuknya dapat digeser dan terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Bagian-bagian jangka sorong yang kedua, rahang luar. Fungsinya untuk mengukur suatu diameter di dalam ataupun sisi bagian dalam suatu benda, misalnya untuk mengukur diameter hasil pengeboran, diameter tabung, cincin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tangkai pengukur kedalaman. Fungsinya untuk mengukur kedalaman sebuah benda, misalnya untuk mengukur kedalaman sebuah tabung dan lain sebagainya. Selanjutnya, skala utama. Bagian skala utama dalam satuan cm ini mempunyai kegunaan untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam bentuk satuan cm. Yang kelima, skala utama dalam inci. Bagian skala utama dalam satuan inci ini mempunyai kegunaan untuk menyatakan ukuran utama sebuah benda dalam bentuk satuan inci. Selanjutnya, skala nonius satuan mm. Bagian skala nonius dalam mm ini berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan mm. Yang ketujuh, skala nonius dalam satuan inci. Bagian skala nonius dalam bentuk inci ini berguna sebagai skala pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan inci. Yang terakhir, pengunci. Bagian pengunci berfungsi untuk menahan bagian-bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung, misalnya rahang gerak. Kelebihan dan kekurangan jangka sorong. Kelebihan jangka sorong: 1. Dapat digunakan untuk mengukur diameter sisi dalam dan sisi luar dengan cara yang berbeda. 2. Dapat digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. 3. Memiliki ketelitian dan kecermatan hingga 0,05 sampai 0,01 mm. 4. Harganya yang murah dan terjangkau. Kekurangan jangka sorong: hanya mampu mengukur benda dengan ukuran yang kecil. 2. Kerap terjadi pemuaian pada jangka sorong. 3. Jangka sorong yang dapat digunakan pada benda yang rata. Cara membaca jangka sorong.
kita letakkan benda pada rang bawah. Nah, satu garis sebelum 0 menunjukkan 1,2. Berhimpit garis atas dan bawah menunjukkan angka 6. Kemudian 1,2 ditambah 0,06 menjadi 1,26 cm. Jadi hasil dari pengukuran adalah 1,26 cm. 0,6 didapat dari mana? Didapat dari angka 6 dikalikan tingkat ketelitian jangka sorong, yaitu 0,01 cm. Sehingga 6 kali 0,01 menjadi 0,06. Ini juga termasuk cara membaca jangka sorong. Angka sebelum 0 2,4 dan yang segaris di angka 7 0,07 karena dikalikan tingkat ketelitian jangka sorong 0,01. 2,4 ditambah 0,07 menjadi 2,47 cm. Nah, itu tadi adalah cara membaca jangka sorong. Semoga bisa dipahami ya anak-anak ya. Dan terima kasih sudah menyimak video tentang jangka sorong. Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan di masa pandemi seperti ini. Oke, tunggu video materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.